Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Rival Sareza. Di video kali ini, aku masih menjelaskan tentang soal dan pembahasan ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian atau yang disebut juga UKOM TTK. Nah, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini karena channel ini akan membahas tentang kefarmasian, dunia kesehatan, dan traveler. Dan bagi kalian yang belum nonton part 1 sampai part 4, kalian bisa tonton di playlist tentang kefarmasian. Oke teman-teman, nah di part 5 ini, di ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian part 5, saya akan membahas tentang soal-soal bagian manajemen farmasi. Nah, sekarang lanjut ke soal yang pertama, yaitu Apotek Rival Pharma baru saja meresmikan pembukaan. Namun, karena masih baru, apoteker pengelola apotek melakukan penjualan lengkap agar memiliki banyak pelanggan. Berdasarkan kasus tersebut, maka keputusan yang tepat adalah A. Meminimalkan investasi, B. Meningkatkan jumlah semua item, C. Meningkatkan investasi, dan D. Meminimalkan setiap jumlah item. Oke, nah dari soal tersebut kata kuncinya yaitu apa? Melakukan penjualan lengkap agar memiliki banyak pelanggan. Kemudian jadi kan penjualannya lengkap tuh, berarti kita membutuhkan banyak dana untuk melengkapkan item-item tertentu atau banyak item. Jadi jawabannya yaitu yang C, meningkatkan investasi. Nah, lanjut soal yang kedua yaitu diketahui Metro Texas dengan expired 21/12/2029, Amoxan Sirup 20/12/2019, Magasida Tablet 31/12/2019, Boraginol Suppositoria tanggal 1/12/2019. Bagaimana cara pemusnahan barang expired di atas apabila sekarang tanggal 15/12/2019? Nah, karena sekarang tanggal 15/12/2019 berarti yang expired yaitu tanggal sebelum tanggal 15, yaitu tanggal 1/12/2019, yaitu Boraginol Suppositoria. Nah, cara pemusnahan barang tersebut yaitu dengan cara untuk suppositoria atau sediaan suppositoria, yaitu dengan cara dibuka kemasannya, kemudian didalehkan isinya dan dibuang. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut soal yang ketiga yaitu bangunan dan peralatan merupakan bagian hal yang penting dalam CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam hal tersebut yaitu A. Mempunyai toilet, kantin, dan tempat istirahat dekat dengan gudang. B. Bangunan dijamin kebersihannya dari debu saja. C. Mempunyai pengendalian hama sendiri. Dan D. Bangunan dan fasilitas didokumentasikan seperlunya saja. Dari jawaban yang A yaitu mempunyai toilet, kantin, dan tempat istirahat dekat dengan gudang, otomatis ini nggak mungkin ya, karena kalau dekat dengan gudang sanitasi dan higiennya kurang bersih. Kemudian yang B, bangunan dijamin kebersihannya dari debu saja. Jadi untuk sanitasi dan higienis tidak dijamin kebersihannya dari debu saja, bisa jadi dari kuman dan lain sebagainya. Bangunan dan fasilitas didokumentasikan seperlunya saja. Tidak ya, jadi cara dokumentasi bangunan dan fasilitasnya sesuai dengan CDOB. Jadi jawabannya adalah C, mempunyai pengendalian hama sendiri. Yang soal nomor 4 yaitu penyaluran perbekalan farmasi dapat melalui PBF atau PBF cabang. Apakah perbedaan kedua tempat tersebut? A. Legalitas, B. Undang-undang, C. Jumlah penyaluran, D. Sertifikat CDOB. Jawabannya yang benar adalah yang A, yaitu perbedaannya di legalitasnya. Untuk perundang-undangan, keduanya sudah diatur dalam undang-undang.
untuk jumlah penyalurannya memiliki hak yang sama, kemudian sama-sama wajib memiliki sertifikat CDOB agar memastikan obat tersebut masih dalam keadaan baik. Nah, lanjut ke soal yang kelima, yaitu dokumentasi tertulis harus jelas untuk mencegah kesalahan dari komunikasi lisan dan untuk memudahkan penelusuran, antara lain sejarah ETS, instruksi dan prosedur. Berapa tahun proses tersebut disimpan? Nah, untuk proses-proses sejarah, instruksi, kemudian prosedur, itu minimal penyimpanan yaitu sekitar 3 tahun. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu 3 tahun. Nah, lanjut ke soal yang keenam, yaitu pada CDOB terdapat beberapa prinsip-prinsip umum, salah satunya aspek-aspek yang ditangani dalam pedoman tersebut. Manakah aspek yang dimasuk dalam pernyataan di atas? Nah, karena ini adalah cara distribusi obat yang baik, untuk jawaban yang benar yaitu yang penyimpanan, karena dalam pendistribusian kita harus memastikan penyimpanan kita dalam keadaan yang baik. Kemudian untuk pemusnahan tidak mungkin karena terlalu jauh. Untuk yang produksi biasanya dilakukan oleh industri farmasi dan perencanaan biasanya dilakukan oleh apotek. Seperti itu. Nah, lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu industri obat menyalurkan ke PBF, kemudian PBF menyalurkan lagi ke apotek. Termasuk level berapakah saluran distribusi tersebut? Jadi untuk distribusi tersebut termasuk ke dalam level 2. Karena untuk sampai ke apotek, obat tersebut dari industri melewati pedagang besar farmasi dan tidak lagi melewati subdis dan langsung ke apotek, jadi termasuk level 2. Lanjut ke soal yang nomor 8, yaitu sistem UDD dan ODD mempunyai perbedaan dalam hal penyerahan obat ke pasien. Pernyataan penunjang kasus di atas adalah yang A. UDD dan ODD memerlukan sistem etiket untuk setiap minum dan sehari minum. Yang B. Sistem UDD dan ODD membutuhkan banyak personil. Jelas mereka berdua sama-sama membutuhkan banyak personil. Kemudian yang C, UDD dan ODD membutuhkan waktu yang lama. Bisa jadi tapi enggak semua. Dan untuk yang D, UDD dan ODD mempunyai biaya berobat relatif murah. Menurut saya ini tidak efektif karena UDD dan ODD pasti membuat biaya perobatan lebih mahal karena membutuhkan banyak pegawai. Nah, jadi yang tepat yaitu yang A. UDD dan ODD memerlukan sistem etiket setiap kali minum dan sehari minum. Untuk UDD yaitu setiap minum dan ODD yaitu sehari minum. Nah, lanjut ke soal nomor 9, yaitu PBF Rival Jaya mempersiapkan SOP penanganan kebakaran pada gudang vaksin. Namun hal tersebut belum pernah terjadi. Bentuk bagian CDOB manakah hal tersebut? Karena ini merupakan penanganan kebakaran gudang vaksin dan belum pernah terjadi, jadi penanganan tersebut termasuk ke dalam manajemen resiko. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Nah, soal yang ke-10 yaitu RS Rival Medica mempunyai gudang farmasi yang menyediakan seluruh perbekalan farmasi langsung kepada unit. Apakah jenis sistem distribusi pada kasus di atas? A. Word floor stock, B. Individual prescribing, C. Sentralisasi, dan D. Desentralisasi. Nah, kata kunci soal yang itu yaitu menyediakan seluruh perbekalan farmasi langsung kepada unit. Kalau kepada unit, berarti jawaban yang benar adalah sentralisasi. Jadi kita membuat sentral-sentral tertentu atau unit-unit tertentu. Dan kalau word floor stock, kita menyediakan stok-stok perbekalan farmasi tertentu di ruang-ruangan perawatan. Kemudian kalau individual prescribing, pasien harus menebus resep tersebut dengan sendirinya. Kemudian kalau desentralisasi, penyediaan barang dijadikan satu di sebuah rumah sakit. Seperti itu. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat.
Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram yaitu @rivalsareza. Saya Rival Sareza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.